Pemirsa, tahap proses pemakzulan Bupati Jember, Jawa Timur terus bergulir. DPRD Jember mengumpulkan data-data untuk dikirim ke Mahkamah Agung. Pasca pemakzulan Bupati Jember Faida oleh DPRD Kota Jember, kantor DPRD Jember kini banjir dukungan dari sebagian masyarakat Jember. Banjir dukungan itu berupa banyaknya karangan bunga yang dikirimkan untuk DPRD Jember. Setelah proses pemakzulan Bupati Jember Faida, DPRD Jember kini tengah mengumpulkan data untuk dikirim ke Mahkamah Agung. Data-data itu berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida, seperti maladministrasi dan dugaan tindakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau bicara proses pemakzulan Bupati kemarin, kita sudah memenuhi segala regulasi yang ada, baik itu tatip maupun peraturan ketentuan perundang-undangan yang lain, dan kami memastikan itu sudah tidak cacat hukum seperti itu. Terus kemudian pasca pemakzulan ini kami sudah menyiapkan data-data untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung agar di sana segera juga mendapatkan pemeriksaan berkas, kemudian juga segera diputuskan. Apapun itu sudah menjadi hak DPRD yang sudah klimaks. Artinya setelah proses pemakzulan kemarin, kami anggap ini secara politik kita sudah tidak punya bupati. Artinya DPRD sudah memberhentikan bupati secara politis. Dan hari ini kami menyiapkan data-data itu untuk segera diproses kepada Mahkamah Agung. Data-data dugaan pelanggaran oleh Bupati Jember rencananya akan dikirim dalam minggu ini. Sementara itu, anggota DPRD Jember David Handoko Seto menganggap sejak pemakzulan Bupati Faida, Jember tidak lagi memiliki bupati. Sebelumnya dikabarkan, DPRD Jember telah mengambil keputusan memakzulkan atau melengsarkan Bupati Jember Faida dengan menggunakan hak menyatakan pendapat atau HMP. Dewan menyebut Bupati melakukan banyak pelanggaran. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV1 mengabarkan. Bupati Jember Faida dimakzulkan oleh DPRD Jember lewat sidang paripurna yang disepakati oleh seluruh fraksi. Ya, nasib Bupati Faida ini kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk diuji apakah ia melanggar aturan atau tidak, pemirsa. Untuk mendalaminya telah bergabung bersama kami pakar politik dari UNER, yaitu ada Pak Hari Fitrianto. Selamat sore Pak Hari Fitrianto. Selamat sore Rifa. Ya, Pak Hari, kita ingin tahu sebetulnya kalau menurut sudut pandang Anda bagaimana bisa seluruh fraksi ini menyetujui pemakzulan dari Bupati Faida ini? Saya kira drama politik yang ada di Jember itu sudah cukup lama ya, ketika partai pendukung Bupati sendiri sudah mulai hubungannya tidak harmonis gitu. Dan padahal Bupati tetap membutuhkan dukungan dari partai pendukung yang ada di parlemen, yang ada di DPRD Jember untuk bisa memuluskan skema kebijakan maupun langkah-langkah politik yang diambil oleh Bupati. Dengan adanya disharmoni dengan partai pendukung terutama, maka langkah-langkah politik Bupati akan dengan sangat mudah dikoreksi oleh DPRD. Pak Hari, dari pandangan Anda sendiri apa sebenarnya persoalan yang dihadapi sehingga hampir semua kebijakan dari Bupati Faida ini nampaknya tidak disepakati oleh Dewan di Jember, Pak? Dari beberapa empirisasi masalah yang dimunculkan oleh anggota Dewan Jember, saya kira juga cukup fundamental ya, apa yang menjadi penyebab dari disharmoni itu. Bukan hanya terkait governance, tata kelola yang dilakukan Bu Faida di Jember, namun terkait dengan bagaimana Bupati sebagai pejabat politik eksekutif melakukan hubungan dengan DPRD sebagai mitra. Dan ini diatur di undang-undang. DPRD sendiri adalah juga bagian dari pemerintah daerah. Artinya apakah jadi memang kunci utama dari disharmoni ini, kunci utamanya adalah disharmoni antara hubungan eksekutif dan legislatif yang ada di Jember.
Nah, ini apakah ada kaitannya dengan rencana kita mendengar begini bahwa Bupati ini rencananya akan maju kembali dalam pilkada, tapi akan maju dengan cara calon independen. Apakah ini mungkin ada hubungannya ke arah sana atau seperti apa kalau menurut Anda? Saya kira secara politis itu sangat bisa disimpulkan ya bahwa tarikan impeachment ini atau pemakzulan ini ditarik sampai ke pilkada yang akan dilakukan di tahun ini. Dan lagi-lagi sebenarnya dengan majunya Faidah secara independen tanpa ada dukungan partai, itu menandakan dirinya sudah tidak memiliki lagi dukungan partai yang ada di parlemen. Dan tentu ini memperkuat standing posisi dari DPRD. Dan yang kedua, saya kira juga cukup naif kalau hanya menyimpulkan ini semata adalah agenda pemilu kada. Kita harus merujuk pada track record pemerintahan Faidah 5 tahun ke belakang. Misalnya bagaimana hubungannya dengan DPRD, bagaimana kebijakannya, apakah itu mengundang kontroversi, dan bagaimana relasi Faidah dengan pemerintah di atasnya, seperti pemerintah provinsi. Apakah juga diwarnai dengan kontroversi dan seterusnya. Baik, Pak Hari, secara objektif saja, Anda melihatnya ini lebih kencang penolakannya karena unsur politis atau memang menyoroti mengenai kebijakan yang tidak berpihak kepada publik mungkin di sana oleh para anggota Dewan Jember ini? Memang empirisasi masalah yang diajukan oleh anggota Dewan itu cukup memberatkan Faidah ya, sebagai wujud pejabat administrasi di Jember. Dengan 8 klausul yang dirumuskan itu tidak ada yang tidak penting. Itu semua adalah urusan atau tata kelola pemerintahan yang urgent, yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Nah, ketika itu bisa disimpulkan ini urusannya hanya pilkada, saya juga kurang sepakat. Oke. Nah, secara politis apa yang dilakukan DPRD itu sudah tepat. Oke. Secara politis apa yang Sudah dilakukan tepat, oleh DPRD karena sudah pemakzulan tepat. itu ada dua. Ya, karena pemakzulan itu memiliki dua unsur ya. Yang pertama unsur politik, yaitu dilakukan oleh DPRD dan sudah menjadi tugasnya dari DPRD untuk melakukan langkah politis jika pemerintah daerahnya itu dianggap tidak perform atau sudah menyalahi undang-undang. Sedangkan langkah hukumnya itu tetap ada di tangan MA. Nah, jika berbicara ada di ungkapan tangan dari anggota Dewan yang mengatakan Oke, tadi dikatakan putusannya nanti berada di tangan MA. Jika dilihat dari kondisi saat ini, dari DPR, dari Faidah sendiri, dari masyarakat sendiri, ketika ini nanti dibawa ke MA, dibahas di MA, ini seperti apa peluangnya? Apakah betul nanti Faidah ini betul-betul akan bisa jatuh, dimakzulkan, atau bagaimana peluangnya? Sependek ingatan saya, pemakzulan pemimpin daerah atau bupati wali kota yang disahkan oleh Mahkamah Agung itu utamanya terkait dengan kasus pidana dan juga kasus etik gitu, etika. Sedangkan yang diusulkan oleh DPRD Jember ini, masalah yang diajukan itu lebih ke proses inkapabilitas terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah. Dan secara sejarah persidangan terkait pemakzulan, jarang sekali jika problem yang yang diangkat itu terkait dengan problem tata kelola pemerintahan daerah yang dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Baik, terima kasih banyak pakar politik dari Universitas Airlangga, Mas Hari Fitrianto atas informasinya.